Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma. Digit NIM terakhir saya 108. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Nah, pada video sebelumnya, kita kan sudah belajar bersama mengenai fundamental yang ada dalam bahasa pemrograman C++. Namun, tidak sampai situ saja, oleh karena itu, kita di sini akan belajar bersama, melanjutkan mempelajari mengenai fundamental dalam bahasa pemrograman C++. Kita akan membahas mengenai kondisional iterasi array menggunakan perulangan looping, pengaplikasian dan juga yang lainnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu ada if, else, dan logika boolean. Yang kedua ada looping for, ada while, ada do while, dan iterasi array. Nah, yang ketiga yaitu ada latihan program rata-rata, nilai, dan tabel perkalian. Nah, selanjutnya yang keempat ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Dan yang kelima ada prototype fungsi dengan contoh. Lalu yang keenam ada pemisahan berkas HPP dan CPP. Lalu yang ketujuh ada program modular sederhana. Nah, yang pertama dulu, if, else, dan logika boolean. Percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Rantai if, else mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara, tipe bool menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Nah, konsep utamanya, jadi setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Lalu, else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk ke dalam kondisi sebelumnya. Yang terakhir, ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Nah, ini contoh kodenya, yaitu ada if score 90, code grade AN, else if score 75, code grade BN, lalu else if score 60, yaitu code grade CN, lalu else code grade DN. Bool lulus, skor 60, code-nya status lulus ya tidak atau NDL. Nah, selanjutnya yaitu looping for, while, do while, dan iterasi array. Looping memungkinkan eksekusi berulang. For, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Konsep utamanya yaitu for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui, while memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah, lalu do while menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi, minimal sekali jalan. Selanjutnya yaitu index array diakses konsisten ARR1 di setiap jenis loop. Nah, dapat dilihat contoh kodenya yaitu code for loop for in i 0 i 5 i plus conf while loop in 0 while. Nah, dapat dilihat sendiri teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada yang ketiga, latihan pemrograman rata-rata, nilai, dan tabel perkalian. Nah, dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Nah, yang A itu ada program rata-rata nilai. Nah, yang pertama, input jumlah nilai N terlebih dahulu, lalu gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Dan yang terakhir, rata-rata dihitung dengan total N. Nah, dapat dilihat teman-teman kodenya, itu count-nya jumlah nilai, chain-nya N, double total 0, for in, double X, count nilai ke sekian, chain total ditambah sama dengan X, yaitu count-nya rata-rata, total per N, NDL. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel perkalian.
Dua loop bersarang menampilkan tabel NN, lalu loop luar menentukan faktor pertama. Loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua, it dipakai supaya kolom rapih. Nah, dapat dilihat teman-teman kodenya it and code tampilkan tabel perkalian hingga, terus chain and, for in, bla bla bla, for jadi bla bla, lalu count NDL. Selanjutnya, di sini ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Nah, cara fungsi menerima parameter mempengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi by reference langsung memodifikasi variabel asli. Konsep utama yaitu void tambahan copy in A menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal. Lalu void tambah ref in NA menerima referensi operator dan memastikan A menunjukkan ke variabel pemanggil. Lalu gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, dapat dilihat teman-teman kode programnya. Void tambah copy in A ditambah sama dengan 10, lalu void tambah ref in A ditambah 10, in main, bla 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 bla, in x sama dengan 5, tambah copy, count setelah pass by copy. Nah, dapat diingat teman-teman, yaitu void tambah copy in A menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal. Jadi nanti di sini hanya menerima salinan variabel lokal. Nah, sedangkan void tambah ref in NA yaitu menerima referensi operator dan memastikan A menunjukkan ke variabel pemanggil. Nah, variabel ref in A ini yaitu referensi pemanggil. Jadi dia menunjukkan ke variabel pemanggil atau operator. Nah, selanjutnya gunakan referensi sangat ingin menghemat salinan besar dan modifikasi argumen. Selanjutnya yaitu ada prototype fungsi dengan contoh. Prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, konsep utamanya prototype biasa ditempatkan di bagian atas atau header. Implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Nah, dapat dilihat kodenya, prototype in kali in A in B, implementasi in kali in A in B, return A dikali B, lalu pemanggil, in main, lalu in X sama dengan 4, Y sama dengan 5, count hasil kali X, Y, NDL, return 0. Selanjutnya yaitu pemisah berkas, HPP, dan CPP. Header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi membuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat komplikasi ulang. Nah, konsep utamanya, header atau HPP berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. Sedangkan file implementasi atau CPP membuat kode aktual dan fungsi yang dideklarasikan. Nah, include atau header HPP yaitu membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Nah, contoh implementasi nyata ada pada pasangan 06 underscore fungsi prototype HPP atau CPP, deklarasi dan definisi kali, serta serta 07 program modular HPP atau CPP, deklarasi definisi tampil menu tambah kurang. Nah, di sini contoh kodenya teman-teman, header void tampilan menu in tambah in A in B, in kurang in A in B, implementasi void tampil menu, count 1 tambah per n, count 2 kurang per n, lalu in tambah integer A dan integer B. Nah, di sini yang ketujuh, program modular sederhana. Program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Nah, alur dari programnya yang pertama main memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan. Lalu pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Dan yang ketiga, main memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Dan yang terakhir, jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Nah, dapat dilihat
kodenya teman-teman, in my tanpa menu, in pilih AB, kawan pilih menu, cin pilih, kawan masukkan angka 1, cin A, kawan masukkan angka 2, cin B, if pilih 1, kawan hasil tambah A, B, NDL, bla 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 bla, kawan hasil kurang A, B, NDL, else, kawan pilihan tidak tersedia dan return. Nah, selanjutnya kita akan implementasikan kode ini ke dalam VS Code. Jadi nanti saya akan jelaskan ulang di VS Code. Yang pertama itu, Nah, yang pertama, salah. Nah, kita sudah berada pada VS Code. Nah, yang pertama itu ada if else boolean. Nah, di sini itu tujuannya menentukan grade nilai skor atau yang diinputkan dan menentukan status kelulusan. Nah, konsep utamanya itu if else ini memeriksa kondisi berurutan. Jika skor memenuhi kondisi pertama lebih dari 9 atau lebih sama dengan 90, kode blok itu dieksekusi dan sisa kondisikan diabaikan. Nah, untuk mendapatkan grade A itu harus kurang dari 90, lalu grade B kurang dari 75, lalu grade C itu kurang dari 60, dan grade D itu di 60. Nah, logika Boolean yaitu menggunakan ekspresi skor kurang lebih sama dengan 60 yang menghasilkan nilai true jika lulus atau false jika tidak. Operator ternary yaitu digunakan untuk menampilkan hasil Boolean secara ringkas. Lulus iya atau tidak, berarti jika lulus benar bercetak iya, jika salah cetak tidak. Nah, dapat dilihat teman-teman, maka output yang keluar yaitu masukkan nilai, grade, lalu statusnya lulus atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu loop for while do. Nah, di sini tuh tujuannya mendemonstrasikan 3 jenis perulangan utama, yaitu for, while, dan do while. Nah, untuk mencetak elemen dari sebuah array yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, konsep utamanya for loop yaitu perulangan yang paling sering digunakan ketika Anda tahu jumlah iterasi secara pasti. Dalam kasus ini itu 5 kali. Nah, while loop itu perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi I lebih dari 5. I lebih besar dari 5. Bernilai benar, inisialisasi I sama dengan 0. Dan increment I++ dilakukan secara manual di luar dan di dalam blok perulangan. Selanjutnya yaitu do while, yang dimana perulangan yang menjamin eksekusi minimal 1 kali karena kondisi diperiksa di akhir perulangan. Nah, dapat dilihat kembali outputnya yang keluar yaitu ada while loop, for loop, dan do while. Selanjutnya yaitu nilai rata-rata. Nah, tujuannya yaitu untuk menghitung nilai rata-rata dari n jumlah nilai yang diinputkan oleh pengguna. Nah, konsep utamanya yaitu pengguna menginput n atau jumlah nilai, loop for berjalan sebanyak n kali, lalu di setiap iterasi pengguna menginputkan nilai x dan nilai tersebut diakumulasikan ke variabel total. Nah, setelah loop selesai, rata-rata dihitung dengan rumus total per n. Nah, untuk selanjutnya dapat dilihat kembali outputnya di sini diminta untuk memasukkan jumlah nilai, yaitu dimasukkan nilai yang udah kita masukkan ke jumlah nilai yang pertama kita mau. Selanjutnya akan dihitung rata-ratanya berapa. Selanjutnya yaitu latihan tabel perkalian. Nah, di sini tujuannya menampilkan tabel perkalian atau matriks hingga angka n yang diinputkan. Nah, konsep utamanya for loop bersarang nested loop, yaitu loop luar yang ini
Nah, itu tuh bertanggung jawab untuk baris, misalnya perkalian dengan angka I. Lalu loop dalam yaitu bertanggung jawab untuk kolom mencetak hasil I dikali J. Lalu count bla 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 ini itu bertanggung jawab digunakan untuk membuat tabulasi sehingga output terhindar rapi seperti sehingga output terlihat rapi seperti tabel. Nah, selanjutnya itu count NDL, yaitu pada loop luar digunakan untuk pindah baris setelah satu baris perkalian selesai dicetak. Nah, untuk output selanjutnya di sini akan muncul tampilan label perkalian hingga angka yang kita inputkan, lalu angka itu akan berjalan sampai angka yang telah diinputkan selesai. Nah, selanjutnya yaitu parameter copy reference. Nah, tujuannya ini untuk mendemonstrasikan dua fungsi menerima parameter dan bagaimana cara ini mempengaruhi variabel aslinya, yaitu x di main. Nah, konsep utamanya pass by copy by value itu tambah copy, itu tuh variabel a di dalam fungsi adalah salinan x, perubahan pada a tidak mempengaruhi nilai x, yang asli di main output x tetap 5. Nah, selanjutnya pass by reference, yaitu menggunakan tanda N, nah, atau tanda referensi menandakan bahwa A adalah alias referensi langsung ke variabel yang asli. Lalu perubahan pada A akan mempengaruhi nilai X yang asli di main output X dan akan berubah menjadi 15. 5 ditambah 10. Nah, untuk output selanjutnya akan muncul setelah pass by copy dan setelah pass by reference. Selanjutnya yaitu prototype fungsi modular. Nah, yang ini itu tujuannya yang CPP ini tujuannya untuk mendeklarasikan fungsi dari definisi fungsinya untuk memudahkan selanjutnya yang keenam yaitu fungsi prototype. Nah, di sini tuh ada 3, yaitu ada fungsi prototype CPP, HPP, lalu main CPP. Nah, di sini tujuannya yaitu memisahkan deklarasi fungsi dari definisi fungsinya untuk memudahkan organisasi kode dan komplikasi proyek besar. Nah, file yang terlibat yaitu file prototype HPP, yaitu dia ini header berisi prototype atau deklarasi fungsi. Nah, in kali itu ini memberi tahu compiler tentang nama, parameter, dan tipe kembalian fungsi. Selanjutnya yaitu fungsi prototype CPP. Nah, yang ini tuh implementasi berisi definisi atau tubuh dari fungsi kali. Selanjutnya yaitu main CPP atau pemanggil. Nah, ini tuh hanya perlu menyertakan include. Nah, file .hpp untuk dapat memanggil fungsi kali. Selanjutnya di sini yang ketujuh, di sini juga ada 3, yaitu main CPP, modul modular CPP, dan modul modular HPP. Nah, di sini tujuannya menerapkan modularitas fungsi pada aplikasi yang lebih kompleks atau kalkulator. Dapat membagi semua logika menjadi 3 file yang terpisah. Yang pertama yaitu yang modul modular HPP atau header. Nah, ini tuh berisi prototype untuk semua fungsi yang bisa digunakan oleh file lain. Nah, seperti ini. Tampil file menu tambah kurang. Nah, selanjutnya yaitu ada program modular CPP. Nah, ini implementasi modul berisi definisi atau tubuh kode untuk fungsi-fungsi. Misalnya yang tampilkan menu, terus tambah, dan kurang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu modul modular HPP. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu main CPP. Nah, itu tuh fungsi utama, berisi fungsi main yang menjadi titik masuk program. Nah, ia memanggil fungsi-fungsi dari modul, tampil menu, tambah, kurang, serta menyertakan file .hpp. Ini memungkinkan logika utama terpisah dari detail implementasi fungsi. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan.
Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, maka mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.